Karena Mas Fadil saat itu kan sedang bergejolaknya kaula muda lah untuk berontak, untuk apa sih rutinitas seperti ini, apa sih ibadah dan lain-lain. Itu tuh enak energinya bagi mereka. Energi negatif seperti itu tuh jadi makanan mereka. Hari itu adalah awal dimana gangguan-gangguan, teror-teror yang dialami oleh Mas Fadil di Ponpes. Tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan. Dia dengar suara perempuan, terus dia perhatiin tuh baik-baik. Kok ada suara perempuan? Apa dia salah dengar ya? Tapi suaranya makin jelas dan malah terdengar seperti menangis. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Amai kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya. Halo Mas Amai. Halo Mbak Prita. Ini kita kedatangan teman magang baru lagi loh teman-teman. Aku tuh nggak magang. Terus ngapain? Mantau gimana? Mantau. Jadi semenjak ada program Kelam, tahu nggak sih, kantor itu suasananya jadi makin aneh, tahu nggak? Alah. Seriusan. Karena lampu kita mati kali. Bukan. Oh enggak ya? Kocak. Siapa tahu. Karena kan Kelam itu suka ngebawain cerita-cerita dari banyak narasumber. Betul. Dan ceritanya itu kan mayoritas serem. Benar sih ya. Serem sih. loh. Setuju. Ya kan? Kamu kan beberapa kali sempat, Mas ini cerita seperti ini gimana? Dan itu banyak entitas yang mungkin aja datang ke sini. Serius. Itu mereka yang kesini Mas. Mereka yang kesini. Mungkin ya, tapi bisa jadi juga. Yang dari sini menyerupai. Betul. Aneh tau gak, banyak kejadian aneh di kantor nih gara-gara Kelam, menurutku salah satunya ya. Iya sih, yang kayak waktu itu aku ceritain ke kamu ya. Jadi spill dikit, aku pernah kedapatan salah satu cerita udah kita tayangin juga. Iya. Itu aku bener-bener langsung capek dan aku langsung sakit besoknya gitu pas ngerjain kan. Karena aku ngerasa ini ada yang aneh deh gitu. Karena kebawa mimpi dan segala macam lah. Cuman semoga aman-aman terus aja ya. Karena kan kita emang pengen terus berbagi sama teman-teman ya. Betul. Kali ini cerita tentang apa ini? Hari ini tuh kita kedapatan cerita dari Mas Fadil namanya. Dia nggak ngasih tahu posisi pasnya di mana, tapi katanya di tengah-tengah Pulau Jawa. Oke. Nah, itu tuh ceritain soal hari-harinya dulu pas masih di Ponpes. Pondok pesantren. Ya, seperti yang kita tahu ya, Mas Amai teman-teman, biasanya Ponpes tuh banyak cerita-cerita horornya dan Mas Fadil ngalamin juga akhirnya. Tapi ceritanya dia tuh beda. Jadi untuk konteks biasalah anak muda gitu masuk SMA kelas 1 terus orang tuanya khawatir kayak nih anakku kalau nggak tahu pakem-pakem yang baik ya itu akan terbawa arus. Jadi terjerumus hal negatif ya. Betul, kebetulan dia katanya baru ketahuan ngerokok di masa-masa itu. Orang tuanya sendiri bilang sebenarnya nggak masalah dia ngerokok. Cuman karena ngelihat dari hari-harinya Mas Fadil ini ya, sholat aja enggak, ngaji juga enggak, jadi takut dia makin jauh lah. Khawatir lah ceritanya ya orang tuanya. Khawatir. Jadi akhirnya pas SMA itu di awal semester 1, udah kelar 1 semester, dia udah dipindahin ke Ponpes. Tapi pada akhirnya ya, dia tuh nggak ngalamin gangguan-gangguan Ponpes yang kayak cuman ditampakin kayak atau denger suara, tapi sampai si sosoknya ini Mas ngikutin dia ke rumah. Oh, ada momen dia ke rumah juga? Iya, sampai ke bawah ke rumah. Duh, menarik. Iya kan, menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung kita terus, subscribe, terus dukung di platform-platform lain ya Mas Amai, Instagram kita di Podcast Opsan, TikTok Podcast Obrolan Santai, dan mungkin buat teman-teman yang mau berbagi cerita ke kita juga, silakan kirim kemana Mas Amai? asipceritaktj@gmail.com. Bener. Nah makanya buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu, pastiin sekitar kalian ada orang, pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Cerita Fadil ini bermula di tahun 2008.
Jadi pada masa itu dia kan ditransfer ya Mas dari SMA biasa ke Ponpes. Ponpes ini kebetulan dekat sama rumahnya karena rumahnya dia itu tuh di pinggiran kabupaten. Dimasukkanlah ke Ponpes di desa sebelah gitu. Kan dari awal Mas Fadil ini kan memang nggak pengen ya berarti ya Mas gitu. Otomatis karena itu kan keputusan orang tuanya, dia udah nyaman di SMA-nya dia otomatis kan. Dan ya udah, alhasil ketika dia di Ponpes itu dia setengah hati ngejalanin semuanya. Bener-bener cuman karena kewajiban aja sebagai santri. Ya waktunya dia ngaji ya ngaji, waktunya sholat ya sholat. Karena menurut dia orang-orang di sana tuh gila agama. Makanya dia tuh bergaul aja males tuh loh. Dia cuman punya satu teman dekat, yaitu namanya Danu, yang kebetulan bernasib sama dia gitu. Nasibnya ya udah biasa anak muda yang akhirnya dipindahkan ke Ponpes karena orang tuanya khawatir. Nah gitu kan. Seperti yang aku bilang, hari-harinya dia terasa menyebalkan, terus membosankan, sampai akhirnya dia tuh males banget, kayak aduh bosan banget lah aku di Ponpes dengan segala rutinitasnya. Akhirnya dia punya ide untuk kabur. Ini bukan kabur yang bener-bener kabur dari Ponpes itu sendiri ya, tapi kabur sejenak untuk ngerokok. Jadi kan kita tahu kalau di Ponpes nggak boleh ngerokok ya teman-teman. Terus dia kepikiran buat ngerokok di hutan belakang Ponpes. Karena kan di Ponpes nggak boleh, di area Ponpes kan ngerokok nggak boleh. Nah kebetulan di belakang Ponpes itu kan hutan nih Mas. Hutan. Jadi katanya menurut cerita dari orang-orang Ponpes itu tuh di dalam hutannya ada pemakaman keluarga. Ngerti nih, aku paham ini bakal kemana ceritanya. Arahnya kemana tahu kan? Yeah. Nah ini pemakaman keluarga. Jadi tanah itu ya, tanah hutan dan pemakaman ini tuh dipunyai oleh sebuah keluarga kaya raya yang katanya memang sudah ada sejak pembangunan desa itu. Tapi keturunan-keturunannya memilih untuk pindah ke kota. Untuk terbengkalai jadi ini. Iya bener Mas, terbengkalai. Karena itu tadi, keturunan-keturunannya memilih untuk mengadu nasib ke kota. Terbengkalai dan ya udah akhirnya warga pun nggak ada yang mau masuk ke sana karena ngerasa bukan hak mereka. Gitu. Ya udah, dari awal para pihak pesantren itu juga sudah sosialisasi sama santri-santri baru bahwa jangan masuk ke area hutan, terutama selama maghrib. Tapi ini bukan alasan yang mistis ya. Mereka bilang kalau sudah malam itu kan di dalam sana nggak ada penerangan ya. Takut kalau para santri itu akan nyasar terus bingung pulangnya gimana. Oh, peraturan tak tertulis lah sebenarnya. Benar. Alasannya sih gara-gara itu. Terus ya seperti yang bisa kita tebak ya, Mas Fadil tuh tidak menghiraukan ini. Di pikiran dia cuma ngerokok. Akhirnya dilancarkanlah tuh aksinya. Pas habis sholat maghrib, itu kan waktunya mereka makan malam dulu tuh di tempatnya dia. Dari situ dia akhirnya berhasil nyelinap, terus kabur ke area hutan. Terus akhirnya dia duduk di sebuah bebatuan katanya. Terus dia ngeluarin rokoknya yang sebelumnya juga udah dia beli diam-diam. Terus nyalain satu batang rokok dan akhirnya ngerokok juga tuh. Lega kata dia pada saat itu dia ngerasainnya. Karena kan aduh udah lama ngerokok nih. Satu batang habis, dia ngerokok lagi batang kedua. Pas dia lagi ngisep batang kedua itu, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan. Dia dengar suara perempuan, terus dia perhatiin tuh baik-baik, kok ada suara perempuan, apa dia salah dengar ya? Tapi suaranya makin jelas dan malah terdengar seperti menangis. Berubah dari suara perempuan itu, lirik-lirik itu berubah menangis. Iya, nangis. Sampai akhirnya suaranya berubah lagi jadi minta tolong. Di situ tuh Mas Fadil sebenarnya masih bertanya-tanya, ini tuh beneran nggak sih, apa aku salah denger aja ya? Tapi ini jelas loh suaranya. Terus dari jeritan-jeritan minta tolong itu, tiba-tiba hening itu aja. Di situ Mas Fadil kan jadi bisa mendengar suara di sekitarnya ya, jadi kayak mungkin gesek-gesekan daun dan segala macamnya. Dan itu akhirnya yang membuat Mas Fadil malah takut, karena heningnya tuh hening yang bikin kita nggak nyaman gitu. Hening yang aduh. Soalnya kan sebenarnya harusnya karena itu dekat pesantren ya. Iya.
harusnya masih ada kedengaran suara ngaji kan. Gitu, atau misalnya ada aktivitas lain gitu kan. Terus ternyata enggak. Oke. Malah hening ya di situ. Malah hening kayak seakan-akan dia tuh ada di tempat lain, di dimensi lain. Oke, ngerti aku. Kan, Mas? Yeah. Nah, yaudah, akhirnya gara-gara dia takut, Mas, itu dia balik ke Ponpes dan dia pikir ya udahlah ini kayak aku salah denger aja, dan dia berusaha menghiraukan apa yang terjadi sore itu. Ternyata enggak. Hari itu adalah awal dimana gangguan-gangguan, teror-teror yang dialami oleh Mas Fadil di Ponpes. Karena malamnya dia tuh langsung mimpi, Mas. Dia mimpi dia ada di dalam hutan itu. Oke. Jadi dia balik di hutan itu dengan posisi yang sama, ada di bebatuan, lagi ngerokok. Tapi bedanya, dari ekor matanya itu, dia ngelihat ada pergerakan. Dan ketika dia nengok, itu tuh udah perempuan, Mas. Ada perempuan, terus perempuannya itu bajunya serba hitam. Dan cuman melihat Mas Fadil dengan muka datar. Jadi gak berekspresi sama sekali. Tiba-tiba aja, Mas Fadil tuh gak bisa gerak di dalam mimpinya. Jadi kayak orang tindihan. Jadi kan otomatis dia ngeliatin mbaknya terus nih ya, ngeliatin si perempuannya ini. Terus dari yang mbak-mbaknya cuma ngeliatin berdiri gitu, katanya mbak-mbaknya tuh jatuh tersungkur. Terus teriak-teriak minta tolong. Terus katanya mukanya kebakar, jadi berubah jelek. Dan akhirnya Mas Fadil kebangun. Di situ Mas Fadil deg-degan banget, terus keringet dingin, terus kayak ini mimpi apaan sih gitu, kok aneh banget. Cuman balik lagi ya, seorang Mas Fadil gitu, nggak peduli. Ya udahlah ini kayaknya bukan apa-apa gitu. Dia sempat kepikiran sih, apa cerita sama Danu ya, apa sama siapa kek. Tapi akhirnya dia milih untuk nggak cerita karena dia pikirnya nanti aku dikira ngada-ngada, dan dia nggak mau dianggap sebagai seorang yang penakut. Otomatis dia hiraukanlah hari itu. Nah, mimpi kan malamnya kan. Ini kalau yang dari yang udah nih, Brit, pasti atau nggak ada kemungkinan nggak cuma di situ deh gangguannya. Nggak cuma di situ. Karena sinkron antara mimpi sama kejadian tadi sore itu sinkron. Iya, seakan-akan dia mengulang kembali gitu loh, ya kan. Tapi aku rasa dari cerita-cerita pengalamanku, nggak cuma di situ gangguan. Tapi emang bener, Mas, karena setelahnya dia kan terus diganggu, dia diteror. Jadi suatu hari teman-teman, ketika Mas Fadil ini lagi waktunya pengajian, waktunya pengajian nih, lagi mulai ngaji, dia itu dengar suara perempuan lagi. Dia dengar suara perempuan, tapi dia bilang ini tuh suara perempuan yang berbeda. Suaranya lebih berat, lebih parau, seakan-akan seperti nenek-nenek. Di situ sambil ngaji ya, fokusnya otomatis terpecah dong, Mas. Kayak kok ini ada suara perempuan, gak masuk akal dong. Ini kan ponpes laki-laki, kenapa ada suara perempuan? Siapa? Dan pas dia perhatiin baik-baik, itu tuh suaranya dari luar ponpes, jadi nggak di dalam tuh loh. Suaranya kayak lirih-lirih pelan. Sedangkan kita tahu ya teman-teman, kalau suaranya pelan dan terasa jauh, justru itu dia ada di dekat kita. Ya kan? Dan teror ini terus terjadi setiap dia ngaji. Jadi setiap dia ngaji, dia selalu dengar suara perempuan ini. Dan gak cuman itu aja, hari-hari Mas Fadil tuh jadi semakin menyebalkan. Dari suara perempuan pas ngaji, terus dia katanya pas di lorong pernah ngerasa ada derap langkah, pas dia nengok gak ada siapa-siapa. Setiap malam dia tuh kalau tidur tuh rasanya gak jenak, kayak ngerasa gelisah lah ya. Gelisah. Dan ada suatu waktu dimana ketika dia sholat, dia tuh ngerasa diawasin, dia ngerasa dia gak sendirian di situ. Dan itu mulai mengganggu Mas Fadil. Tapi balik lagi ya Mas Fadil itu orangnya ya udahlah gitu. Jadi dia meskipun mulai merasa tidak nyaman, ya dia membiarkan itu aja, kayak ya udahlah ini adalah gangguan pondok pesantren pada umumnya. Dia pikir seperti itu. Dan hari-harinya pun dia jalankan seperti biasa juga. Masih Fadil yang malas sholat, masih Fadil yang malas ngaji. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Bedanya cuman dia diganggu aja. Sampai suatu kejadian itu mengubah Mas Fadil. Oke. Iya, paham. Makin jelas ceritanya, makin jelas. Makin jelas kan, Mas?
Jadi kejadian ini itu terjadinya di rumah Mas Fadil. Kan udah 1 semester nih mereka di Ponpes, terus waktunya libur semester. Pulang tuh, Mas Fadil udah seneng banget dong karena yes, akhirnya aku bisa main game. Akhirnya aku bisa melakukan apapun sesuai keinginanku. Dia udah rencanain mau malas-malesan, tidur-tiduran, mau ketemu teman-temannya dia yang di SMA dulu. Pokoknya udah yang akhirnya lega banget ya di Ponpes. Udah punya ini sendiri lah ya, kepinginan sendiri. Kepinginan sendiri, benar. Tapi tentunya orang tuanya berkehendak lain ya gitu. Karena Fadil ini udah masuk Ponpes, otomatis orang tuanya ingin dan memastikan bahwa si Fadil ini tetap melakukan kebiasaannya dia di Ponpes. Atau ada progres lah setelah pulang dari Ponpes. Benar-benar dimonitoring nih sama orang tuanya. Terus akhirnya mereka membangun kebiasaan baru. Jadi untuk memastikan bahwa Mas Fadil ini sholat subuh, orang tuanya bakal bangunin dia, terus ngebuka pintunya dia sedikit sambil mastiin bahwa dia tuh sudah benar-benar sholat. Jadi benar-benar diperhatiin tuh, dan itu diperhatiin bisa jadi sampai selesai sholat bahkan. Nah, suatu waktu ketika jadwalnya dia sholat subuh ya, dibangunin lah sama mamanya hari itu. Karena kadang gantian, kadang bapaknya, kadang mamanya. Tapi katanya dia ingat pasti di hari itu adalah mamanya. Dibangunin lah, terus habis itu Mas Fadil ngambil wudhu, terus dia mau mulai sholat. Jadi posisi dia sholat itu tuh ngebelakangin pintu. Kiblatnya ngebelakangin kan, terus pintunya kebuka sedikit. Tapi kan dia kerasa ya kalau misalnya ada seseorang merhatiin, otomatis dia mau nggak mau tetap sholat ya, meskipun mungkin dia setengah hati itu tadi. Dah, dia ambil wudhu dan dia mulai sholat. Pas dia tasyahud akhir, itu kan dia nengok tuh, dia baru sadar bahwa mama itu udah gak di belakangnya dia. Jadi gak ada bayangan mamanya tuh loh. Padahal dari tadi dia tuh sholat gara-gara ngerasa ada orang di belakang dia. Kan kerasa ya hawa-hawa kita lagi diliatin orang. Itu dikira tuh ada mamanya, tapi mamanya gak ada mas. Fokusnya dia kan sempat kepecah tuh. Terus akhirnya dia udah lanjut sholat lagi aja. Lanjut. Nah, sampai akhirnya pas dia sujud. Pas dia sujud, dia kan mau nengadah lagi. Pas dia mau nengadah, itu di depannya dia, cuman berjarak beberapa sentimeter dari dia, itu ada kaki mas. Ada kaki. Katanya kukunya tuh panjang berantakan, kakinya keriput, kotor. Terus pokoknya serem lah. Di situ Mas Fadil sempat nge-freeze, kayak nahan posisinya dia lagi sujud tuh loh. Terus langsung, ini apa? Tapi dia nggak mikir panjang, dia mau lanjutin sholatnya dia. Terus dia udah bersiap dengan apapun yang mungkin terjadi. Dan pas dia lagi nengadah lagi, bener-bener yang udah nengadah full, itu nggak ada siapa-siapa ternyata. Jadi bener-bener hilang gitu aja, kakinya nggak ada, bahkan nggak ada orang di situ. Terus dia cepet-cepet melanjutin sholatnya dan langsung cari mamahnya. Dia cari, dia mau mastiin mamanya tuh dari tadi di belakang nggak sih gitu. Pas dia cari, ternyata mamanya lagi di dapur. Ditanyain lah ke mamanya. Ternyata si mama tuh memang sempat merhatiin Mas Fadil, tapi nggak lama. Terus langsung ke dapur karena si mama ini kan punya jasa catering ya. Kebetulan katanya hari itu tuh lagi banyak pesanan dan dia tuh harus segera masak. Terus mamanya malah minta maaf ya nggak nemenin kamu sampai selesai sholat gitu. Terus Mas Fadil jadi bingung. Lah dia tuh ngerasa dari awal sampai tasyahud akhir tuh dia ditemenin sama mamahnya. Padahal enggak, mamanya tuh udah cuman sebentar terus langsung ninggalin dia kan. Dan dia juga jadi mikir, si kaki itu tuh siapa dan atau apa. Nah, teror-teror itu akhirnya benar-benar ganggu Mas Fadil. Dari yang dia peduli, dia dibilang penakut atau tidak, akhirnya dia udahlah aku nggak peduli, aku mau nanya ini tuh kenapa, ada apa. Penasaran karena itu udah mulai yang ini kok sampai di rumahku aku pun diganggu gitu. Annoying banget. Annoying lah gitu, mas. Ya udah akhirnya Mas Fadil berencana untuk menanyakan ini semua ke Danu pas mereka udah masuk semester baru. Singkat cerita, pas semester baru mas, di hari pertama itu si Fadil ini langsung cari Danu, langsung diceritain dia ngalamin apa, semuanya, kebingungannya dia, teror-teror yang dia alamin. Di situ Danu katanya cuman manggut-manggut, dia manggut-manggut, terus Danu bilang, kita nyamperin Mas Ahmad aja yuk.
kakak kelasnya ya? Kakak kelasnya. Betul. Senior di santri senior. Dah, pokoknya diajaklah ketemu Mas Ahmad. Kalau kata Danu, Mas Ahmad pasti bisa jawab kok gitu. Dah, akhirnya Fadil percaya aja gitu, karena kan Danu yang rekomendasiin ya. Akhirnya janjian lah di hari yang sama, itu ngobrol sama Mas Ahmad, itu pas jam makan siang. Pas jam makan siang, sambil makan itu si Fadil nyeritain semuanya kan, menggebu-gebu. Terus dia bertanya-tanya, ini tuh kenapa sebenarnya aku Mas, sebenarnya kenapa? Terus Mas Ahmad malah ketawa. Ketawa kecil tuh loh, yang bukan ketawa ngejek ya, tapi yang kayak tapi aku paham sih kenapa dibalas dengan ketawa tuh, aku paham. Ya kayak ketawa-tawa penuh makna gitu kan Mas, soalnya. Betul. Dan memang akhirnya Mas Ahmad ini tidak menjawab secara terang, jadi secara implisit. Setelah Fadil nanya itu, Mas Ahmad justru nanya balik, Mas. Kamu tahu surat An-Nas? Si Fadil geleng-geleng dong. Ya dia sholat males, ngaji males, jelas dia nggak hafal kan. Terus Mas Ahmad cuma manggut-manggut, terus bilang ya udah nanti dihafalin lagi ya. Tapi yang pasti Mas Fadil tolong dibanyakin sholatnya, diseringin sholat, dikuatin ibadahnya juga. Terus pokoknya mengingatkan Mas Fadil untuk yang mendekatkan diri sama Allah kan. Dan dia menekankan bahwa sholatlah karena kita memang percaya sama Allah, bukan karena itu kewajiban doang, dan dilakukanlah dengan kusuk dan ikhlas ya. Dengan ikhlas, benar. Mas Ahmad juga nambahin bahwa akan selalu ada gangguan dan godaan ketika kita mau mendekatkan diri sama Allah. Jadi dia bilang, kuat-kuatin imannya Mas Fadil karena pasti akan banyak godaan. Terus Mas Ahmad pergi gitu aja katanya. Jadi kayak nggak ngasih jawaban sejelas-jelasnya. Mas Fadil yang nggak paham pada masa itu ya, masih belum paham maksudnya Mas Ahmad, bete dong. Dia marah-marah ke Danu akhirnya. Ini gimana sih, katanya suruh cerita sama Mas Ahmad. Malah nambah pikiran gitu. Aku nggak tahu nih aku terus ngapain. Dia udah marah-marah, terus diem-dieman ya mereka. Mereka diem-dieman sambil ngabisin waktu jam makan siang ya. Terus Danu ini nyeletuk. Dia nanya sama Fadil, kamu tahu jin kan? Dia nanya gitu kan ke Fadil. Fadil ini meskipun orang yang gak pedulian dan dia tidak rajin ya, tapi setidaknya dia pengetahuannya tuh nggak yang cetek-cetek banget lah. Terus dia jawab, iya tahu, kenapa emangnya? Dan Danu tuh nebak, berhipotesis lah. Jangan-jangan ya Dil, yang ganggu kamu tuh jin kanzabnya pondok. Terus di situ dia baru kayaknya bener juga deh. Terus Danu jelasin hipotesisnya dia. Ya kamu kan dasarnya memang males ya. Sekalinya kamu sholat meskipun masih setengah hati pun itu kamu digangguin terus loh gitu. Mereka kan pasti nggak mau ya orang-orang yang males kayak kamu tuh malah jadi mendekatkan diri sama Allah gitu. Apalagi orang-orang yang memang jelas mengedepankan Allah di setiap hari-harinya gitu. Itu pasti digangguin juga. Di situ Fadil kepikiran, kayaknya ini masuk akal deh, kayaknya iya deh aku diganggu sama jin kanzab. Di situ gak tau kenapa hati dia tuh terketuk. Dia baru sadar kayak, iya aku selama ini setengah hati ngelakuin ini semua gitu. Terus kayaknya memang ada yang harus diubah dari dirinya dia. Dia sebenarnya habis itu nggak langsung rajin, tapi dari percakapan dengan Danu ini dia akhirnya sadar bahwa aku nggak bisa gini terus. Aku mau berubah lah ya, ada peningkatan gitu lah. Mendekatkan diri sama Allah aja. Terus dia ngerasa itu akhirnya menjelaskan gangguan-gangguan dia di Ponpes. Tapi dia masih belum paham siapa yang dia lihat, siapa yang ada di mimpi dia. Karena itu kan di hutan ya. Betul. Dia mikir masa sih jin kanzabnya sampai sana ngapain gitu. Cuman Mas Fadil merasa dia nggak perlu tahu lebih jauh. Dia cuma cukup tahu bahwa oke, habis ini aku mau berubah. Udah sampai situ aja. Dan memang akhirnya dia jadi lebih sering sholat. Dia maksudnya sholatnya udah 5 waktu, terus belajar ngaji dan pokoknya semuanya tuh dia lakuin sampai udah niat lah ya. Udah niat, udah lebih niat ya. Ada rasa malas tapi udah lebih niat. Bahkan dia katanya sholat tahajud juga. Ya. Sholat tahajud dan akhirnya dia lulus juga. Alhamdulillah.
baru-baru ini katanya, baru-baru ini kan dia ketemu lagi sama Mas Ahmad, nggak sengaja. Terus yaudahlah reunian kecil-kecilan, catch up gitu, kayak apa kabar Mas, bla 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 bla. Terus Mas Fadil ini kepo, nanya lagi, itu yang kemarin di Ponpes dulu itu tuh sebenarnya aku kenapa sih? Akhirnya di situ Mas Ahmad baru mau menjelaskan secara terang. Dia bilang kalau pengalaman yang dialamin Fadil ini sebenarnya udah beberapa kali dialamin oleh santri-santri senior. Jadi udah banyak yang diganggu dan emang sampai separah itu juga. Memang ada yang karena orangnya males atau malah justru orangnya rajin banget gitu. Tapi tidak diceritakan dan ditutup rapat-rapat sama kakak-kakak ini karena takut kalau misalnya adik-adiknya itu akan terlalu fokus sama hal-hal yang hal seperti itu, malah fokusnya sama yang horor-horor. Sedangkan mereka ingin santri-santri lainnya, penerus-penerus Ponpes untuk fokus sama hal-hal baik aja. Terus dijelasin juga tuh bahwa iya memang yang ganggu kamu tuh jin kanzab, dia memang mau mengganggu ibadahnya kita lah gitu. Terus Mas Ahmad itu juga cerita Mas soal hutan yang ada di belakang Ponpes mereka. Dari kabar yang beredar, keturunan-keturunannya keluarga ini pergi itu bukan cuman karena mau merantau, tapi emang bener-bener mau pergi selamanya, gak mau ada ikatan lagi. Ngehindarin aja ya? Iya, dengan desa itu. Kenapa? Karena disinyalir leluhur mereka itu ngelakuin ilmu hitam. Bener banget, ilmu hitam. Itu kenapa memang hutannya itu tuh energinya tuh negatif banget. Itu dia, mereka tuh nggak mau ada urusannya dengan ilmu hitam, makanya mereka pergi dan akhirnya ditinggalin begitu aja. Mereka pun nggak pernah ziarah lagi ke sana dan warga juga masih takut untuk masuk ke sana. Ya udah, akhirnya dari pihak Ponpes bilangnya ke santri itu jangan ke sana lewat malam karena penerangan. Tapi sebenarnya gara-gara itu juga, jadi tidak dijelaskan secara terang karena takut malah para santri takut. Terus ya itu tadi fokus sama hal-hal yang tidak baik gitu, supaya yaudah biar para santri itu fokus sama ibadahnya aja. Sepakat ya kan. Terus dari situ Mas Fadil bertanya-tanya juga, apa jangan-jangan yang ganggu dia di hutan itu memang dari keluarga yang ilmu hitam itu tadi ya? Apa jin kanzabnya memang nyampe sana atau sesimpel jin hutan? Dia kan nggak tahu ya, dia bertanya-tanya tapi dia memilih untuk tidak menjawab itu. Dia membiarkan itu menjadi pertanyaan yang terbuka karena bagi dia yang penting dia udah menjadi seorang Fadil yang sekarang. Dia sudah berubah, dia udah nggak yang malas-malasan sholat. Dari kejadian-kejadian di Ponpes ini membuat dia tersadar kayak ini tuh nggak bisa deh kayak gini terus, ini nggak baik buat aku juga. Dan ya udah akhirnya dia ngingetin ke kita semua, ke teman-teman, jangan sampai kayak dia dulu, diganggu jin dulu baru mau berubah gitu. Jadi ada alangkah baiknya kita semua beribadah dan mendekatkan diri sama Allah atau ya Tuhan masing-masing gitu. Itu dia Mas cerita kedatangan mereka hari ini. Ternyata bukan gangguan-gangguan Ponpes pada umumnya ya. Betul. Ya kurang lebih sebenarnya mirip seperti gangguan-gangguan yang dengar apa, tapi menurutku experience-nya beda sebenarnya. Iya, paling ganggu tuh pas lihat kaki tuh loh, kayak random banget lihat kaki gitu. Jadi sebenarnya gini sih, Prit. Aku tuh dari awal dengerin cerita ini, apalagi ketika momen Fadil ke hutan tuh udah ada di kepala aku gambarnya seperti apa. Setiap merem kebayang gambar seperti apa. Fadilnya. Jadi ini pesantren. Jadi seperti semacam ada seperti tembok lah ya, seperti tembok gitu, pembatas. Jadi agak membukit. Merinding aku. Aduh Mas, ini nggak kesini kan Mas? Agak merinding, agak membukit. Naik terus baru di situ ada batu. Ada batu. Dibilang random banget enggak batunya. Jadi memang yang lainnya emang banyak semak belukar dan lain-lain. Cuman batu itu serasa on point banget di situ. Kayak yang gitu, kayak langsung dapat spotlight gitu kan. Dan kayak tempat-tempat petilasan gimana sih? Yang batunya tuh enak buat didudukin. Iya, kebayang gitu kan. Nggak jauh dari situ beberapa meter itu baru ada pemakaman. Tapi pemakaman itu tertutup ilalang.
Jadi nggak kelihatan ya dari posisi situ ya. Betul, nggak kelihatan banget gitu. Kalau ilalangnya dihilangin itu kelihatan. Kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas. Tapi kan banyak pohon-pohon juga. Harusnya Mas Fadil sadar, tapi kan dia nggak sadar gitu. Maghrib coy. Posisi itu maghrib di situ tuh gimana ya? Kayak udah gelap banget. Karena pasti. ketutupan daun-daun juga sebenarnya. Karena pohonnya besar-besar. Gitu loh. Ada beberapa hal di sini yang mau aku text note sebenarnya buat Mas Fadil ya. Pertama, ada beberapa kemungkinan yang terjadi sama diri Mas Fadil dan hutan itu gitu loh. Yang pertama itu sepertinya Mas Fadil ini sukmanya bahkan hingga raganya itu udah ditandain sama sesuatu yang berada di hutan itu. Karena dia masuk ke areanya mereka ya. Di waktu maghrib. Gitu loh. Apalagi warga aja udah nggak ada yang berani ke sana gitu. Iya. Pasti kan energi manusia beda ya, kayak Betul. wah ada tamu nih Ada gitu. tamu nih. Bukan bahkan dong. Jadi ketika memang itu udah semacam ditinggal, jadi mungkin juga si hutan itu, si makam itu, bahkan hutan itu udah disegel lah. Disegel tanda kutip nih. Disegel supaya tidak mengganggu, entah oleh pihak warga ataupun pihak pesantren. Oh, supaya energinya tuh nggak ya merambat kemana. Bukan hanya energi sebenarnya, tapi makhluknya juga. Oh, jadi ya biar mereka di teritorinya mereka terus Betul, ya. betul. Tapi kehadiran Mas Fadil ini menjadi anomali, membuka gerbang antara tempat itu dan tempat yang Sekitarnya ya. Akhirnya Mas Fadil dijadikan tunggangan. Supaya mereka bisa leluasa keluar ya Mas. Yang ikut Mas Fadil sampai rumah itu adalah makhluk yang dari hutan. Yang dari hutan. Dia suka Mas Fadil karena ya itu kayak, oh kamu tamu nih gitu. Iya. Kamu bisa jadi vesselku ya. Iya, raganya nih bisa dinikmati nih, energinya enak. Karena Mas Fadil saat itu kan sedang bergejolaknya kaula muda lah, untuk berontak, untuk apa sih rutinitas seperti ini, apa sih ibadah dan lain-lain. Itu tuh enak energinya bagi mereka. Energi negatif seperti itu tuh jadi makanan mereka. Dikaitkan dengan jin kanzab. Sinkron akhirnya, saling bersatu padu akhirnya jin yang dari hutan dan jin kanzab yang emang ada di lingkungan pesantren. Dan emang buat gangguin para santri kan sebenarnya. Jadi suara derap langkah, terus suara gangguan ngaji itu tuh ganti-gantian antara jin kanzab dan jin hutan yang nempel di Mas Fadilnya. Ih, aku membayangkan, tau gak sih mungkin teman-teman yang pernah nonton film horor Thailand Coming Soon, itu kan hantunya kayak digendong gitu kan. Aku membayangkannya kayak gitu lagi. Itu mungkin bisa jadi. Mungkin banyak beberapa hal yang Mas Fadil nggak ceritain ya. Entah itu dia kan diceritain cuma satu kali mimpinya. Mungkin dia berkali-kali sebenarnya terjadi, cuman Mas Fadil kan nggak ngegubris ya. Iya, orangnya kayak ayo udahlah gitu. Terus gangguan di rumahnya juga mungkin nggak cuma ngelihat kaki nenek-nenek tadi, karena kan jin itu bisa berubah bentuk ya. Apalagi jin hutan sejago itu dia untuk bisa menyerupai sesuatu, entah sosok orang tuanya. Bener-bener. Dan dia nggak cerita dia mencium sesuatu apa enggak juga ya. Biasanya kan ada bau-bau tertentu gitu. Nah itu juga bisa kita anggap sebagai ya gangguan ketika kita emang mau berubah menjadi lebih baik sebenarnya. Kolaborasi antara jin hutan dan jin kanzab. Karena yang ganggu dia kemungkinan besar adalah dua itu ya Mas. Dua itu. Gitu. Iya ya, apalagi jin kanzab kan memang biasanya ganggu orang pas lagi ibadah. Ya, pas lagi ibadah. Karena beberapa kali aku notice Mas Fadil kan cerita fokusnya terpecah karena akhirnya karena kita mendengar sesuatu yang tidak familiar ya, tidak jadi asing ya. Kan otomatis fokus kita akan geser ke suara itu, akan kayak itu apa, jadi nggak ngelanjutin ibadah kita dengan kusuk lagi gitu. Dan notes lagi terkait ilmu hitamnya, itu bisa iya bisa enggak sebenarnya. Oh, jadi mungkin bisa aja ya, itu cuma cerita-cerita dari warga aja. Iya, tapi memang yang aku rasain ya dari ceritanya ini,
emang separah itu kankerannya. Jadi aku nggak mau memvalidasi kalau itu misalkan emang ilmu hitam gitu ya, tapi memang ada energi yang kurang mengenakan untuk dirasakan ketika retrokognisi atau melihat ke tempat itu. Serem banget. Ini nggak ada yang kesini kan, Mas? Aku harap sih nggak ada ya, tapi nggak tahu ya. Mas, sudahlah, nggak sih, harusnya aman-aman aja ya. Iya. Tapi ini ya, yang menarik dari cerita ini akhirnya Mas Fadil sebenarnya pengen sharing aja ke kita kan, pengen sharing bahwa jangan sampai kayak dia diganggu dulu baru mau taubat lah gitu. Betul, jadi memang ketika beribadah itu emang harus ikhlas dari awal sih sebenarnya, agar sinkron gitu antara hablum minanas, hubungan sama manusia dan hubungan sama Tuhan. Jadi alhamdulillah Mas Fadil sudah berubah menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga pada akhirnya gangguan-gangguan itu udah nggak ada lagi. Benar. Ya, gitu sih. Iya. Mungkin menarik. Bisa ditiru untuk teman-teman, beribadah dengan kusuk, dekatkan diri kepada Allah, pokoknya rajin-rajin sholat, bukan hanya karena kewajiban, tapi memang karena yang mau mendekatkan diri sama Allah gitu. Bukan karena takut juga dimarahin orang tua kalau nggak sholat gitu. Bener-bener. Pokoknya mengandalkan Allah dalam setiap langkah kita lah gitu. Betul banget. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Itu dia teman-teman cerita dari Mas Fadil. Terima kasih Mas Fadil sudah berbagi cerita ke kita. Sehat-sehat terus juga buat Mas Fadil dan keluarga. Terus buat teman-teman mungkin yang ceritanya mau dibacakan juga ya Mas Amai, bisa dikirim kemana? arsipcerita.ktj@gmail.com. Bener, pokoknya dukung kita terus di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan di semua platform-platform lainnya. Betul. Itu dia episode kelam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.